Selamat siang pemirsa, bertemu lagi di acara Alis Bali, Analisis Jurnalis Bali. Dan siang ini kita bertamu di tempat Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Idewa Agung Gede Lidartawan. Selamat siang, Bagong. Ya, Swastiastu. Beliau ini, kita hari ini berkesempatan untuk berbincang dengan beliau tentang isu-isu yang terkait setelah berlangsungnya pemungutan suara baik Pilpres dan Pileg 2024 pada 14 Februari kemarin. Selamat siang, Bligong. Siang. Hari ini sepertinya Bligong agak capek ya wajahnya, karena selain harus kerja keras di lapangan juga harus menghadapi counter-counter isu nih kayaknya nih. Ya, wajar lah. Kita sudah 21 tahun jadi penyelenggara, ini hal-hal yang wajar saja. Di Bali aman-aman saja. Masih aman di Bali, walaupun aman. Sepertinya belakangan ini kayaknya makin gencar. Dari dulu pemilu sekarang, dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, kalau yang kalah pasti bilang KPU jelek. Ya, kalah, salah ya. KPU salah, biasalah sampai kapanpun, siapapun pesertanya. Begitu. Jadi makanya kalau nanti ke depan kita harus bilang kepada peserta, siap kalah gitu. Kalau menang pasti siap, yang nggak usah siap menang, siap kalah. Siap kalah itu aja yang terakhir. Ya, karena kita tahu bahwa sekarang tentu selama pemilu berlangsung ini, Gus, pasti ada perbaikan yang dilakukan. Karena mungkin sempurna, ya. Itu bukan excuse nih untuk membiarkan nih. Enggak, saya ini mendatangkan program yang namanya Visit Election Program yang khusus untuk parlemen kemarin. Itu parlemen dunia, kalau bisa 5 atau 6 jari jempolnya 6 ditaruh ke kita. Di negaranya dia nggak pernah dia merasakan euforia demokrasi seperti di Bali. Ya, begitu dengan kesadarannya masyarakat datang ke TPS, bergembira, apapun pilihannya dengan yang lainnya, nggak ada istilah itu, malah berini. Itu berarti yang begitu, yang berikutnya juga mereka melihat waktu penghitungan. Kalau di negara-negara mereka mungkin aja penghitungan dilakukan oleh segelintir orang. Tapi di kita masyarakatnya nonton. Ya? Terbuka, artinya terbuka. Terbuka, transparan. Jadi narasi-narasi apa yang terjadi di lapangan ini adalah narasi-narasi orang kalah. Ya. Namanya sebuah hajatan besar dari Sabang sampai Merauke, ya, dari tingkat pendidikan yang non berpendidikan KPPS kita, ya, sampai sarjana dan pasca sarjana. Tentu ada perbedaan gap, ya, dalam rangka melaksanakan teknis, dalam memahami aturan. Nah, ini harus disadari. Jangan begitu ada sama seperti pohon, ya, yang sudah mau berbuah gitu, kemudian ada cabangnya yang kering, pohonnya ditebang. Ini kan selalu terjadi begitu. Cabang yang kering itu ya udah amputasi itu, lakukan perbaikan kan itu. Jadi kalau saya merasa 21 tahun ini, saya rasa sudah menyadari bahwa perbaikan demokrasi itu ada. Bligong, terkait kecurangan ya, karena kita fokus kecurangan dulu deh. Narasi kecurangan itu bahkan sebelum pemilu itu dilangsungkan loh. Kita lihat dari hasil survei, ketika rilis survei, wah ini kalau surveinya udah nggak benar, sudah dianggap curang. Nanti KPU-nya akan dicocok logika nih sama hasil quick count. Nah, kalau Bligong sendiri ngeliatnya kayak apa itu? Ya sah-sah saja saya bilang. Semua di politik ini semua bisa dipandang dari mana gitu. Tapi kalau dari segi positif, ya udah, ya ada survei, ya nikmati survei itu. Kalaupun nggak benar ya itu sebagai pijakan untuk merubah sesuatu strategi untuk jadi menangan gitu. Kalau berpikirnya kontekstual ya. Jadi kalau kita sudah berpikir belum apa-apa udah negatif, pasti semua akan salah, gitu kan? Dan kita lihat apa yang terjadi di pemilu di Indonesia ini. C6 yang dulu namanya sekarang menjadi C pemberitahuan. Ya. Katanya nanti disalahgunakan. Cek dong di lapangan. Sekarang pas ada di TPS itu kan sudah tahu orangnya siapa. Kan sudah punya saksi. Terus ngapain punya saksi hanya untuk memperoleh hasil. C1-nya, ya C1 hasilnya. Untuk apa? Kan itu proses dilihat.
Oh, artinya saksi itu dalam menurut Bligong sebenarnya ya tanggung jawab saksi itu benar-benar cuma dari awal sampai selesai itu ya. Dari awal proses pelaksanaan, dari lihat orang-orang yang datang, bagaimana proses di ini, ya. Dan saya lihat sendiri, ya karena saya mungkin penyelenggara, kan selalu tendensi ya penyelenggara pasti baik-baik. Saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri. Saya orang yang tidak bisa melihat ketidakadilan. Ya, saya lihat waktu di lapangan memang begitu adanya. Masyarakat sudah terbiasa dengan model-model yang notabene ya sudah mereka lakukan di lapangan. Dan itu sudah di sepengetahuan saksi semua. Mestinya saksi-saksi kalau saya mungkin periode ke depannya ada teman-temannya harus diperbaiki. Jadi nanti pada saat sebelum rapat pleno penutupan itu dilakukan, ya, coba membuat video pendek tentang pernyataan dari saksi-saksi itu. Apakah di situ ada kecurangan apa enggak? Artinya bagian dari legitimasi hasil pleno itu sendiri. Iya. Coba aja, kan mereka masih di lapangan, ya. Dan celakanya karena mungkin partainya yang nggak bisa memberikan pemahaman terhadap para saksi itu, karena saksinya diambil oleh dari orang per orang di caleg itu, bukan saksi partai yang ditunjuk oleh partai dan berjuang untuk partai. Itu kadang-kadang saksinya sendiri tidak tidak dipercaya gimana ceritanya. Nah, itu terjadi. Terjadi. Ya, salah satunya kemarin saya di Seririt. Ya. Pada saat ada rapat pleno di satu TPS. Itu di antar caleg aja sudah mulai ribut. Akibat apa? Akibat C plano itu di tip X agak panjang tip X-nya. Jadi satu lembar saja. Dan kebetulan itu di partai yang bersangkutan. Ya. Akhirnya sebenarnya perolehan suara antara di C hasil dengan C salinan itu sama, semuanya sama. Dan sekarang nggak mungkin nggak sama itu karena sekarang C salinan itu dibuat satu dulu, habis itu dikopi, baru ditandatangan, nggak mungkin nggak sama. Wah, itu diperdebatkan, sempat membawa masalah gitu kan ke sana. Kemudian saya di situ, nggak mungkin itu sampai coretannya begitu. Ya, kenapa bisa kok di partai saya, gitu kan? Berarti sengaja ini. Terus C planonya kenapa bisa yang lainnya penuh? Kenapa yang saya aja satu kurang? Makanya dicarikan lagi satu kan? Ya wajar, namanya manusia segitu banyaknya. Kekeliruan lah ya. Ya, TPS sekian banyaknya. Nggak disortir, nggak dicek betul, halaman 12-nya hilang gitu misalnya, kan? Ya udah diganti. Dan sama. Nah, artinya nggak ada dia di sana kan diganti. Ya, dimasukkan itu, dan kemudian ada tip X itu udah dijelaskan. Bahkan pada rapat pleno itu udah dihadirkan KPPS. PPK menghadirkan KPPS di sana dengan satu orang saksi di sana, saksi partainya dia. Dan itu sudah menjelaskan. Sudah menjelaskan. Dan kurang dipercaya juga? Nggak dipercaya juga. Akhirnya saya datang, saya bilang, daripada ribut-ribut, dan ini akan terus berlangsung sampai ke atas, selesaikan saja. Saya minta Bawaslu merekomendasikan untuk membuka. Buka lah. Dan hasilnya sama persis. Sorry Bligong, dari cerita ini sepertinya Anda pernah melakukan itu ya 2019 ketika iya, saya selalu. Saya menganut asas hukum yang progresif. Jangan sampai administratif mengalahkan substantif. Ya. Akhirnya dibuka dan selesai. Yang ribut-ribut satu persatu pergi. Rakyat ini butuh kepercayaan. Betul. Maka itu saya perintahkan kepada seluruh PPK sekarang, jangan pernah ada permasalahan naik, selesaikan di sana. Karena seluruh solusi permasalahannya ada di kota itu. Gitu. Jadi itu memang selalu tidak percaya. Nah ini, maka itu saya meminta kepada seluruh PPK kemarin, saya suruh mereka membuat kesaksian para saksi dan video tentang bagaimana kita melakukan itu, kita viralkan semua. Semua PPK bikin. Jadi tidak ada satupun dari komentar saksi ya
dari apa yang dia saksikan di sana, itu yang menyatakan bahwa ada kecurangan di di rekap itu, supaya nggak narasi-narasi ini berkembang terus gitu loh. Ya, kalau besok ke depan saya mohon KPU RI membuat regulasi yang bisa melakukan itu di saat hari terakhir, jam-jam akhir mereka sebelum kotaknya dibawa ke kecamatan. Jadi kita minta testimoninya dari para saksi dasar ya. Dari dasar. Sehingga kita punya video-video, kita punya dokumen-dokumen yang menguatkan situasi yang ada. Pak, masalahnya ada 1-2 KPPS dari sekian puluh juta atau sekian 9 juta TPS yang ada misalnya. Kalau hanya 5 atau 10, ya sah-sah saja. Hanya Tuhan yang bisa sempurna. Dan artinya KPU pun sebenarnya kalau dari yang Bligong bilang sudah mulai adaptif ya, dalam arti pakai IT juga untuk menjaga legitimasi itu ya. Iya, dan apa yang terjadi kemarin banyak bilang ini IT-nya KPU gimana? Namanya Sirekap. Ya, namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Sirekap ini berbasis HP, mobile, ada yang berbasis web. Web ini dipakai untuk di kabupaten. Yang offline dan online mobile ada di KPPS. Ada KPPS tuh hanya bisa baca tulis hitung. Ada KPPS baru tamat SMA. Dan jarang menggunakan handphone, itu hanya bisa digunakan untuk nelpon, WA, sama foto-foto. Nah, pada saat diberikan Sirekap, itu kan foto tuh, dianggaplah dia bisa foto. Foto pun belum tentu dia pas. Karena yang secara namanya teknis ya, plano itu berisi barcode dan itu harus masuk ke sana ke barcode. yang di pojoknya itu ya. Jadi tidak bisa membuat ini kalau tidak dari KPU. Nggak bisa ini di fotokopi, di foto itu nggak bisa muncul. Karena barcode-nya itu. Dari foto. Selanjutnya mestinya harus di cross check setelah foto itu. Karena ada fotonya nih. Calon A 5 di sini, 5 gini kan? 5. Terus kemungkinan dibaca 6. Karena apa? Tidak terang dari samping. Ini kan artificial intelligence, oke lah pinter, tapi kan the man behind the equipment itu yang harus juga lebih pintar. Nah, setelah mereka foto, kemudian langsung aja diupload. Sehingga nggak terkoreksi apa yang difoto, hasil yang difoto kan dalam bentuk angka nih. Ini nggak mau dikoreksi, betul nggak angkanya sama dengan yang di situ. Sehingga diupload, itulah yang menyebabkan banyak salah. Tapi kan KPU sudah kasih BIMTEK, kok sampai cerita-cerita ini masih terjadi? Kan saya sudah bilang, Bapak kan sudah tahu. KPPS itu dari apa tadi saya bilang? Dari baca tulis hitung. Apa sama dengan Pak Gus mungkin jadi KPPS? Kan pasti beda. Kalau semua orang Indonesia sama seperti orang yang pintar IT, nggak perlu, nggak perlu kita berjenjang lagi, dari situ aja selesai semua. Tapi apakah itu artinya KPU sendiri tidak cukup mampu untuk mengantisipasi secara teknis? Makanya setelah itu maka adalah sekarang Sirekap web yang akan dilakukan di kecamatan. Di situ itu salah satu bentuk antisipasi. Iyalah. Akhirnya kemarin karena terlalu banyak sampah yang numpuk, file-file sampah yang rusak, maka itulah kita berhentikan sementara, dipending sementara, supaya nanti jangan yang nanti sudah bagus-bagus di PPK lagi ditumpuk oleh yang datang belakangan yang mengupload. Kan itu kalau namanya data itu kan file kan ngantre mereka. Jangan sampai antreannya yang jelek itu di bawah antreannya yang sudah bagus di PPK. Maka itu hentikan dulu. Hilangkan dulu yang jelek, yang salah-salah di take down. Itu yang menyebabkan suara-suaranya sementara turun katanya. Bukan dicuri. Bukan dicuri. Apalagi di amah leak. Nggak bakalan ada leak ngamah suara. Kan gitu. Jadi saya itu dibully orang silakan. Tapi rekapnya ada, data aslinya ada, itu di plano. Nah setelah itu sekarang baru, setelah itu yang rusak-rusak turun, sekarang mereka sudah masuk mulai ini. Nanti begitu selesai satu kecamatan baru diupload.
Nah, sekarang sementara disimpan-simpan, tapi saya lihat dari sini. Dari KPU Bali dilihat mana yang merah-merah, oh ini masih salah dia. Dilanjutkan nanti di kabupaten kita akan lihat. Oke, Brigong, kita dapat poin itu penjelasan. Tapi begini ya. Dari awal KPU itu kan bilang si rekap itu alat bantu. Ya. Karena yang dipakai adalah yang manual dan berjenjang ya kan. Nah, tapi pada saat yang sama ketika ada masalah di Sirekap, rekapitulasinya disuruh tunda, dan ini kan Bawaslu juga komplain sebelumnya. Gimana itu sebenarnya? Nah, apa-apa. Jadi Sirekap ini kan memang alat bantu yang memudahkan kita mengontrol semua. Karena sistem kita kalau yang zaman dulu C1 hasil yang dari TPS itu langsung ada ke KPU. Oke. Sekarang nggak ada kontrolnya. Ada di ini, maka itu kita baikkan alat kontrol, alat bantu ini supaya nggak salah. Nanti tetap akan dikeluarkan semacam sertifikat di kecamatan, ditandatangani saksi, dicek lagi. Tidak menggunakan itu semua, dicek lagi. Tapi apa salahnya menggunakan IT yang sudah disiapkan dan yakin keandalannya? Karena ini dari Sabang sampai Merauke, sekali lagi, bukan hanya di Bali aja. Kalau di Bali aja 1 hari selesai. Tapi dari Sabang sampai Merauke, berjajar mereka ini, numpuk. Nah, itu yang merupakan evaluasi nanti dalam rangka. Ini kan baru pertama kali kita pakai. Nah, Sirekap kan udah dipakai waktu pilkada. Belum. Ya pilkada kan calonnya cuma 2, Gus. Oke. Sekarang yang namanya partai, berapa jumlah partai? Dan itu berpengaruh terhadap servernya. Loh iya. Oh, oke. Ya, bebannya tinggi. Kalau pilkada besok, mungkin Sirekap ini udah merem aja kita selesai. Oh, oke. Karena kan kandidat ada 2-3 aja. Maksimal ya. Bahkan 1 lagi. Ya, selesai itu barang. Gitu. Dan itu jauh lebih gampang mereka. Ya, jadi yang lebih banyak salah saya lihat itu ya di daerah-daerah yang kemarin belum pilkada. Belum pernah menggunakan Sirekap. Buleleng. Ya, kemudian Kelungkung, Gianyar. Ya. Jadi kalau tempat-tempat yang lain apalagi KPPS-nya hampir sama itu sudah bisa, sudah ngecek. Jadi tidak semua juga salah teman-teman KPPS. Tapi itulah tidak boleh menyamakan semua. Jadi itu ceritanya. Jadi kita tetap menggunakan proses berjenjang itu dan nanti pasti kita dalam bentuk dokumen, bukan dalam bentuk IT. Dan nanti itu yang bisa satu legitimasi, berarti yang kedua memang semua pihak bisa terlibat di dalamnya. Iya. Oke, Brigong, itu kan menarik. Nah, sekarang kita bergeser lagi, masih terkait isu kecurangan ya. Di bawah ya, itu kan ada isu katanya dengan adanya Sirekap, dengan aplikasi itu katanya lebih memudahkan untuk barter suara. Gimana tuh, Brigong? Gimana ceritanya? Justru yang dulu lebih banyak bisa barter suara karena yang dipakai bukan plano. Kalau sekarang orang sudah semua lihat plano. Ya, semua foto plano, gimana mau merubah? Ya, karena begitu bergeser, ini perubahan plano kan nggak bisa diperbaiki. Kalau saya karena sudah tanda tangan semua ya. Iya, dan di samping itu yang namanya kalau dulu yang namanya C hasil itu kita panggil aja Bawaslu nih, ini rubah nih Bang Pes, ini saksi ubah nih nah, Bang Pes di KPU rubah, selesai kan? Kalau sekarang gimana bisa merubah plano itu? Saya pastikan siapa yang bisa berubah. Makanya jangan percaya kalau para kandidat misalnya dibilang, saya bisa, PPK bisa merubah di sini. Itu bullshit dan omong kosong. Kalau ada yang kayak gitu PPK saya, kasih tahu saya, saat itu saya berhentikan dengan tidak hormat. Saat itu. Tapi katanya kalau di KPPS bisa tuh katanya. Ya, kalau berjamaah loh, misalnya. gimana ceritanya mau berjamaah? Gimana? Zaman sekarang ini berjamaah kayak gimana? Orang nyoblosin di tempat tertutup aja ada videonya. Ya, jadi orang tuh sekarang punya niatan semua jadi orang terkenal. Okay. Jadi kalau ada masalah-masalah kecil aja pasti divideokan dan diviralkan. Yang padahal belum tentu substansi juga. Iya, jadi nggak usah khawatir. Jadi saya dari 21, saya bersaksi dari 21 tahun saya penyelenggara. Ini adalah pemilu yang paling fair dalam rangka rekapitulasinya. Nah, oke. Rekapnya yang saya bilang. Oke, itu kita dapat poin itu. Tapi selain soal barter ini, katanya nih ada isu mau ini nih apa namanya
saling berbagi suara nih antar di internal partai misalnya tuh sama partai lain gimana tuh? Nggak bisa lah. Udah tahu di plano itu nggak bisa dirubah itu masalahnya. Karena kalau di Sirekap nanti di audit itu Sirekapnya antara ini dengan yang datanya berbeda kan udah ketahuan. Ya, ketahuan merah dia nanti. Oh, karena kayak orang bikin kayak dulu itu ya, apa di shoot nanti di Excel itu ya. Oh iya, jadi secara teknis. sudah ada secara teknis, tidak bakalan bisa melakukan itu, percayalah. Jadi kan ini kan, saya pikir teman-teman tuh logikanya harus dipakai gitu, ya. Jadi tidak mungkin, apalagi di Bali ya saya bilang ya, KPPS itu tidak akan mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak benar, tidak baik gitu. Kenapa? Nah, males ngurus sangto gitu loh. Kalau ketahuan salah itu udah mereka sampai keluar keringat. Kemarin tuh anak-anak SMA dulu. Kemarin. Yang di Seririt itu. Jadi saksinya. Nah SMA. Udah keluar keringat dia, memang begitu Pak kenyataannya gitu. Tapi terus aja nggak dipercaya ya kan. Setelah dibuka, percaya. Nah maka itu sebenarnya nggak usah ribut-ribut. Kalau mau protes sekarang. Sampai sebelum PPK berakhir plenonya, silakan saja. Warga masyarakat, ya? Silakan. Yang penting ada perbedaan antara yang Bapak bawa dengan yang isi itu, atau ada coret-coretan di plano yang tidak menentu, sudah. Saya perintahkan mereka bongkar semua. Karena KPU itu berbuat untuk masyarakat percaya. Bukan berbuat untuk menyenangkan orang, kan? Artinya kalaupun harus berbuat yang terbaik, orang tidak senang tidak ada masalah. Apa-apa. Makanya saya bilang kemarin di itu sabar saja. Karena teriak-teriak nih, masanya dibawa nih. Teriak-teriak, buka. Sudah sabar. Saya perintahkan untuk buka, tenang saja. Nanti lihat hasilnya. Begitu hasilnya sama dengan apa yang di situ, mereka lambat laun satu persatu bepergian. Saya kalau Beligung bilang begitu, saya ingat. Jadi pemirsa, ini beliau tahun 2019, saya masih ada cerita 2019 ya, betul Beligung ya? Di Prime Plaza itu ada salah satu caleg, parpol, salah satu saksi ya, saksi parpol yang seingat saya mengatakan kami mencurigai pola ini dilakukan, pola yang sama diulang. Nah, beliau ketika itu bisa dikatakan sedikit terpancing ya, beliau ya. Dan minta kepada Bawaslu untuk memberi rekomendasi membuka kotak. Kotak itu kemudian dicari di Karangasem salah satu TPS, dan ketika itu saya masih liputan menunggu kurang lebih 2 jam ya, beliau ya, bolak-baliknya. Bolak-baliknya karena dikawal kepolisian. Jadi seperti itu kira-kira ilustrasinya. Ya. Dan orang-orang yang teriak-teriak itu akhirnya diam dengan sendirinya. Iya, dan tidak ada lagi sekarang partai-partai di tingkat provinsi yang bilang suaranya dimakan setan, jin dan hantu. Karena saya penakluknya. Ini sampai sekarang udah beres. Tidak ada lagi yang tidak percaya. Itulah cara kita KPU membuat masyarakat percaya. Jadi jangan ditutup-tutupi, malah jangan tidak dikasih karena ini. Udah kalau masih ribut, udah selesaikan. Buka apa sih? Cuman molor lagi 1,5 jam gitu misalnya. Apa sih? Sedangkan rakyat kita tenang gitu. Tidak ada kecurigaan. Tapi kalau itu nggak dikasih karena memang aturannya nggak boleh misalnya. Oke, Beligung, kita dapat poin itu. Tapi segini, karena apa sebenarnya yang Beligung katakan itu secara umum oleh Mas Hasim kan juga sudah dijelasin toh. Tapi bahwa narasi itu masih tetap ada, apakah dalam hal ini KPU melihat itu bagian dari upaya mendelegitimasi penyelenggara yang dalam ini memang sudah ada skenario itu atau cerita-cerita itu bahkan sebelum pemilu? Iya, kalau itu dari dulu juga sama. Oke. Narasi-narasi ini sudah sama dari dulu. Ya. Tapi kan jauh lebih kencang sekarang nih ceritanya. Karena sekarang medsosnya yang kencang. 2019 juga kencang ya, kan? Tapi kan baru-baru mulai mereka. Dan itu persaingannya antara 1 dan 2. Hanya pihak yang 2 yang ini kan sekarang ada 3. Ya kan? Yang satu menang berarti yang 2 yang teriak. Kan 2 yang teriak. Jadi gini ceritanya. Jadi hal-hal delegitimasi ini memang sudah dilakukan dari awal ini. Ya. Delegitimasi dari awal karena selalu begitu pemilu itu, kalau merasa akan kalah saja sudah mulai dari situ, sehingga nanti ada alasan
pada saat menuntut di MK. Itu loh beritanya tanggal sekian kami sudah menyampaikan, sudah ini. Ini dikumpulkan, ya biasalah. Itu urusan mereka, tapi yang jelas secara teknis kami di provinsi, ya di Bali ini kita sudah backing betul supaya teman-teman bekerja dengan santai, ya nyaman. Kita juga datengin semua monitoring, kita undang teman-teman pemantau kan supaya melihat ini. Media pun kita persilahkan. Ini bukan bagian dari menangkis total bahwa KPU sama sekali tidak ada salah, toh? Loh iya, salah itu KPU boleh, bohong nggak boleh. Oke. Salah manusiawi, salah tulis, salah ini. Manusiawi. Dari jam 7 pagi mereka kerja, jam 5 udah bangun, sampai jam 2, jam 3 pagi. Dini hari, iya. Ya, kita bukan robot. Robot pun sering salah kok. Padahal ngadat, padahal baterainya misalnya masih full aja, bisa ngadat. Karena konsleting. Ya. Apalagi manusia. Okay. Tentu di balik semua kekurangan itu, kita harus bersyukur. Pemilu ini berjalan dengan bagus. Saya pastikan, karena orang-orang observer dari luar saja yang parlemen-parlemen dunia itu aja menyatakan sangat top bagaimana yang dilakukan di bawah. Tapi pada pemantau juga yang mengatakan pemilu Indonesia tidak berintegritas. Pemantau yang mana dulu? Itu dulu lihat. Dari luar negeri iya, juga. Iya, tapi kan parlemen-parlemen asing yang jelas-jelas dari 30 negara yang datang ke Bali, nggak ada, coba lihat salah satunya. Ya. Karena dia tidak tendensius, dia hanya melihat proses itu. Kalau orang pengamat yang lain dari dulu diputar-putar bawa ke sana kemari, ya beda lagi ceritanya. Sekali lagi saya bicara masalah teknis kepemiluan. Bukan bicara sebelum pemilu dan apalagi berbicara mengawang-awang ini sama ini. Saya bukan Tuhan atau malaikat yang bisa melihat gerakan orang kemana saja, sehingga saya bisa membenarkan atau menyalahkan. Tapi selama pengamatan saya di Provinsi Bali nggak ada hal yang kita ini. Dan saya bangga pada seluruh masyarakat Bali yang secara terus-menerus sekarang di kecamatan itu ada orang untuk melihat. Artinya mereka partisipasinya itu aktif ya? Tidak hanya pasif datang itu saja. Iya. Bahkan calon partai-partai itu mengajak 10 orang sambil dia cerita. Giliran jadi saksi 2 orang ini, gitu kan. Dan saya lihat semakin dewasa rakyat Bali, ya. Jadi konteks-konteks kalau memang misalnya sudah bisa dijelaskan, mereka bisa menerima. Makanya sekarang aman-aman saja di Bali, ya. Oke, kita dapat poin itu, Bligong. Yang terakhir deh, sebagai closing statement. Upaya mendelegitimasi KPU itu masih masif sampai hari ini. Kita lihat bagaimana serangan di udara ya, di media sosial, terutama adalah kubu yang kalah ya, entah yang mana itu dari 2 itu yang terus menyerang KPU sampai kemudian isu dari Pak Anwar Usman akan balik ke MK untuk meloloskan kalau misal ada gugatan dan lain. Tapi pada saat yang sama tadi Bligong mengatakan secara umum kita sebenarnya baik-baik saja. Nah, apa pesan yang ingin Bligong sampaikan pada masyarakat Bali, khususnya masyarakat Bali ya, terkait pemilu hari ini? Ya, baik. Jadi saya apapun itu risikonya ya, apapun itu permasalahannya, saya minta masyarakat Bali itu anteng-anteng aja lah. Karena udah melihat pemilu dan pelaksanaan di Bali. Tapi melihat apa yang terjadi di pusat, saya pastikan nanti setelah pleno-pleno ini selesai, semua partai sudah setuju. Ya silakan, kalau ada masalah hukum kan sudah ada salurannya. Pergunakan saluran itu. Kalau itu proses pemilu maka di Bawaslu. Ya harus percaya Bawaslu. Ya. Kalau nanti menggugat hasilnya silakan di MK. Ya. Apapun putusan MK kan itu sudah jelas. Ya nanti kalau sudah MK diputuskan lagi putusannya kita persoalkan. Tidak percayai lagi. Mau sampai kapan seperti itu ya? Iyalah, terus gimana ceritanya? Ya kan pasti orang tidak puas terus. Tapi percayalah, buatlah ini negara ini menjadi negara yang menjadi barometer demokrasi. Bukan dengan jalan saling menyalahkan, tapi bagaimana memperbaiki terus-menerus step by step bagaimana yang ada. Karena semua itu bermula dari bagaimana sistem yang kita anut.
Sistem pemilu yang kita anut sudah proporsional, terbuka, distrik berwakil banyak. Itu harus diikuti gitu. Karena itu kesepakatan kita juga. Iya, dan semua harus percaya bahwa pembuat undang-undang berpikiran positif semua gitu. Jangan dibawa ke perpikiran negatif. Karena kalau kita semua berpikir negatif, maka kehancuran yang akan terjadi. Ya. Jadi lihat aja, kalau kami sih tenang-tenang saja kalau kami di penyelenggara, karena sudah secara teknis kami udah jalan. Ya, kami pelaksana teknis loh, Pip. Ya. Dari KPPS, PPS, PPK itu pelaksana teknis. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh masyarakat Bali. Pokoknya ancungan jempol saya berikan kepada masyarakat Bali dengan menjaga kondisivitas dan juga partisipasi yang luar biasa, bukan hanya dalam bentuk kehadiran TPS, juga partisipasi kadang-kadang anak-anak kita di KPPS perlu apa gitu ya. Artinya ikut mengawal. Iya. Ya, okay. Perlu apapun dikasih minta gitu loh. Ada pisang goreng kadang-kadang mereka buat untuk teman-teman kita. Ini kecil tapi ini bermakna bahwa ternyata masyarakat kita itu masih menginginkan apa yang terjadi apa adanya. Itu. Dan saya dukung untuk itu. Apapun yang terjadi nanti, ya itulah hasil yang terbaik yang kita buat bersama. Bukan hanya KPU. Suka tidak suka, terima tidak terima, itulah kesepakatan yang terbaik saat ini. Ya, gitu. Nanti kalau mau bikin baik lebih lagi, ya tahun depan. Apalagi saya udah nggak di KPU, mudah-mudahan ada lagi yang melanjutkan saya. Ya, mungkin kita bergeser dulu. Berkarir tempat lain mungkin berarti. Bergeser dulu lah. Ini sekarang perhatian kita. Mari kita elus-elus calon-calon pilkada ini. Ya, calon bupati. Ada masyarakat harus mulai menyuarakan ini. Ya, supaya enggak terus TV itu isinya kecurangan-kecurangan. Ya. Jadi elus-elus calon pilkadanya, siapa yang kira-kira bagus. Ya, yang calon perseorangan udah harus segera menyiapkan ini. Maret ini udah mulai kita buka pengumuman tentang calon perseorangan. Ya, supaya bergairah juga pilkadanya. Jangan nanti semuanya satu-satu calon ini kan. Oke, Rigo, kita dapat pintu karena kalau dibahas pilkada nanti kita harus ke segmen yang lain berarti nanti dulu. Kita tinggal dulu Rigo ya. Oke, demikian pemirsa hasil bincang-bincang kita dengan Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan. Begitu banyak tadi hal-hal yang di balik layar yang diungkapkan dan bagaimana upaya dari KPU sendiri dalam hal ini untuk menangkis narasi-narasi yang masih beredar sampai hari ini yang merupakan bagian dari upaya mendelegitimasi baik KPU sebagai penyelenggara maupun hasil dari pemilu 2004 itu sendiri. Oke, semangat terus semua, Bligong. Terima kasih banyak. Sama-sama, Gus. Ya, semangat sukses selalu, Bligong. Ya, terima kasih.